Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Di kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji ala Madhhabil Imam Syafi'i. Dan sekarang sampai pada halaman ke-9 tentang hubungan fikih dengan akidah. Langsung saja. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin. Irtibatul fiqhi bil aqidatil islamiyyati. Keterkaitan atau hubungan fikih dengan akidah Islam. Min khasa'isil fiqhil islami, di antara ciri khas fikih Islam, wa huwa kama qulna, dan fikih Islam itu sebagaimana yang telah kami jelaskan, yakni pada halaman-halaman sebelumnya, ahkamun syar'iyyatun nazimatun li af'alil mukallafina wa aqwalihim. Merupakan hukum-hukum syariat yang mengatur perbuatan para mukallaf dan perkataan-perkataan mereka. Annahu murtabitun irtibatan wathiqan bil imani billahi ta'ala. Bahwasanya kekhususan fikih Islam tersebut adalah memiliki keterkaitan yang erat dengan keimanan kepada Allah Ta'ala. Wa masydudun tamaman ila arkanil aqidatil islamiyyati. Serta terikat sempurna dengan rukun-rukun akidah Islam. Wala siyama aqidatul imani bil yaumil akhir, terutama keimanan kepada hari akhir. Wa dzalika li anna aqidatal imani billahi ta'ala, hal itu karena akidah keimanan kepada Allah Ta'ala hiyallati taj'alul muslima mutamassikan bi ahkamid dini. Ia adalah sesuatu yang membuat seorang muslim berpegang teguh kepada hukum-hukum agama, munsaqon litatbiqiha taw'an wa ikhtiyaron, seraya patuh untuk melaksanakan hukum-hukum tersebut dengan sukarela dan atas kemauan sendiri. Wali anna man lam yu'min billahi ta'ala la yataqayyadu bi salatin wala siyamin. Sebab orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala tidak akan terikat dengan kewajiban sholat dan juga puasa. Wala yura'i fi af'alihi halalan wala haraman. Ia juga tidak memperhatikan kehalalan dan keharaman di dalam perbuatannya. Faltizamu ahkami syar'i innama huwa far'un 'anil imani biman anzalaha wa syara'aha li'ibadihi. Maka mematuhi hukum-hukum syariat sesungguhnya adalah cabang dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan dan mensyariatkan hukum-hukum tersebut untuk hamba-hambanya. Wal amthilatu fil Qur'anil Karimi allati tubayyinu irtibatul fiqhi bil imani katsiratun jiddan. Contoh-contoh di dalam Al-Quran Al-Karim yang menunjukkan keterkaitan antara fikih dan keimanan sangatlah banyak. Katsiratun jiddan, sangatlah banyak. Wa sanaktafi bi dzikri ba'dihha linara mada hadzal irtibati bainal ahkami wal imani wa bainasy syari'ati wal aqidati. Kita akan mencukupkan dengan menyebutkan sebagian contoh-contoh di dalam Al-Quran tersebut agar kita melihat sejauh mana hubungan ini antara hukum-hukum dengan keimanan serta antara syariat dengan akidah. Awalan laqad amara Allah azza wa jalla bit-taharati. Yang pertama, sungguh Allah azza wa jalla memerintahkan bersuci. Wa ja'ala dzalika min lawazimil imani bihi subhanahu wa ta'ala. Dan ia menjadikan hal itu sebagai konsekuensi iman kepadanya, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
idza qumtum ila sholati, apabila kalian hendak melaksanakan salat, berdiri untuk salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqih, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian hingga siku. Surat Al-Maidah ayat 6. Tsaniyan, yang kedua, dzakarallahu sholata waz zakata. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat dan zakat. Wa qarana bainahuma wa bainal imani bil yaumil akhir. Dan Allah menghubungkan keduanya dengan keimanan kepada hari akhir. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, wa hum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Surat An-Naml ayat 3. Tsalitsan, yang ketiga, faradallahu shauma al-mufdiya ila taqwa. Allah Ta'ala mewajibkan puasa yang menuntun kepada ketakwaan. Puasa tersebut menuntun kepada ketakwaan. Wa rabatahu bil imani, dan mengaitkan puasa tersebut dengan iman. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Rabi'an, yang keempat, dzakarallahu ta'ala as-sifatil hamidatah. Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifat yang terpuji, allati yatahalla bihal muslimu, yang seorang muslim berhias dengan sifat-sifat tersebut. Wa rabatu dzalika bil imani bihi ta'ala, dan mengaitkan hal itu dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallati yastahiqqu biha dukhulul jannati, yang dengan sifat-sifat tersebut seorang muslim berhak masuk ke dalam surga. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka tidak tercelah. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun, maka barang siapa mencari selain itu, mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang menjaga amanat dan janji-janji mereka. Walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara salat mereka. Ulaika humul warithun, mereka itulah yang akan mewarisi. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Allahumma amin. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Kemudian di sini dijelaskan lagi beberapa arti dari kosakata yang terdapat di dalam ayat-ayat tersebut. Saya berkata al-lagu, ya artinya adalah al-batilu, perkara yang batil, wa ma la faidata fihi min qaulin aw fi'lin, dan sesuatu yang tidak memiliki manfaat baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Li furujihim hafizun ay jam'u farjin. Kata furuj di dalam ayat
furuj itu adalah jam'u farjin. Itu adalah jamak dari kata farjun yang artinya kemaluan. Wa huwa ismun li'udwi tanasuli minadz-dzakari wal untha, yaitu organ berketurunan atau organ reproduksi dari laki-laki dan perempuan. Wa hifdzuha, menjaganya, maksudnya menjaga kemaluan, artinya adalah siyanatuha anil harami, menjaganya dari keharaman, menjaganya dari perkara-perkara yang haraman. Wa minal wuqu'i fi zina khassatan, terutama menjaganya dari perbuatan zina secara khusus. Ma malakat aimanuhum, artinya adalah an-nisa'u al-mamlukatu wa hunnal ima'u, yaitu para perempuan yang dimiliki, mereka adalah para budak wanita. Ghairu malumin ay biwat'ihinna. Ghairu malumin tidak tercela, maksudnya tidak tercela dengan mencampuri atau mensetubuhi mereka, yakni para istri dan budak perempuan. Al-aduna ay al-zalimuna wal mujawizuna. Al-adun itu artinya adalah orang-orang zalim dan orang-orang yang melampaui batas. Khamisan, yang kelima, amarallahu ta'ala bihusni muamalatin nisa'i. Allah Ta'ala memerintahkan untuk berbuat baik kepada perempuan atau kepada para wanita. Wa ma hada lidzalika binida'il mukhatabina, dan Allah memulai hal tersebut dengan menyeru para mukhatab, yakni orang-orang yang beriman. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum an tarithun nisa'a karha, tidak halal bagi kalian mewarisi wanita dengan paksaan. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna, dan janganlah kalian menghalangi mereka untuk menikah agar kalian mengambil sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan perlakukanlah mereka dengan baik, bergaulah dengan mereka dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a, jika kalian membenci mereka, bisa jadi kalian membenci sesuatu. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, padahal Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. Surat An-Nisa ayat 11. Ta'duluhunna artinya adalah tamna'uhunna minaz zawaj, menghalangi mereka untuk menikah. Bifahishatin artinya adalah su'i khuluqin. Bifahishatin perbuatan tercela, artinya adalah su'i khuluqin, kelakuan atau akhlak buruk. Au nusyuzin, atau nusyuz, membangkang, tidak taat kepada suami. Au zina, atau berzina, nauzubillah. Mubayyinatin, mubayyinah artinya adalah wadihatin wa zahiratin, jelas dan nyata. Sadisan, yang keenam, amarul mutallaqata an ta'tadda thalathata quru'in. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perempuan yang ditalak atau istri yang ditalak atau dicerai untuk menjalani masa iddah selama 3 quru. 3 quru itu artinya 3 suci. Wa alla taktuma ma fi rahimiha in kanat hamilan, dan tidak boleh menyembunyikan apa yang ada dalam rahim mereka jika ia sedang hamil. Tidak boleh menyembunyikan kehamilannya. Wa allaqa dzalika 'alal imani billahi wal yaumil akhir, dan Allah mengaitkan hal itu dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka, yakni menunggu dan menjalani masa iddah selama 3 quru, yakni selama 3 kali suci. Wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna, dan tidak boleh bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang telah
diciptakan Allah dalam rahim mereka. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Surat Al-Baqarah ayat 228. Sabi'an, amarallahu subhanahu wa ta'ala bijtinabil khamri. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menjauhi khamar, wal maisiri, dan menjauhi judi, wal ansobi, dan menjauhi berhala-berhala, yakni berkorban untuk berhala, wal azlami, dan menjauhkan diri dari mengundi nasib dengan anak panah. Ba'da anna dal mu'minina biwasfil imani, setelah Allah menyeru orang-orang yang beriman dengan sifat iman. Musyiran bidzalika ila anna ijtinabaha murtabitun bi khulusi imanihim. Seraya menunjukkan dengan hal itu bahwa menjauhi hal-hal tersebut di atas terkait dengan kemurnian iman mereka. Faqala ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, berjudi, berkurban untuk berhala-berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, rijsun, itu semua adalah kotoran, min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah supaya kalian beruntung. Surat Al-Maidah ayat 90. Thaminan, yang kedelapan, haramallahu subhanahu wa ta'ala ar-riba. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan riba. Wa rabata baina tarkihi wa tahqiqi taqwa wal imani, dan mengaitkan antara meninggalkan riba dengan realisasi takwa dan iman. Faqala ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung. Surat Ali Imran ayat 130. Waqala, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 278. Tasi'an, yang kesembilan, haddu 'alal amali. Allah subhanahu wa ta'ala mendorong untuk beramal. Wa ahatahu bisiyaji minasy'uri bil muraqabatil ilahiyati wasy'uri, dan melingkupinya dengan pagar. Bisiyaji untuk pagar, maksudnya mengelilinginya, ya, dengan kesadaran akan, ya, bil muraqabatil ilahiyati, dengan kesadaran akan pengawasan ilahi, pengawasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, wasy'uri bil mas'uliyati, dan kesadaran akan tanggung jawab. Faqala ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, wa qul i'malu, katakanlah beramallah kalian, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman akan melihat amal perbuatan kalian. Wasaturadduna ila alimil ghabi wasyahadah, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu dia memberitahukan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Surat At-Taubah ayat 105. Wa hakadha faqallama tajidu hukman min ahkamid dini fil Qur'ani illa wa huwa makrunun bil imani billahi ta'ala. Wa hakadha, dan demikianlah, faqallama tajidu hukman min ahkamid din, maka jarang sekali kamu mendapati satu hukum di antara hukum-hukum agama fil Qur'ani, yang ada di dalam Qur'an, illa wa huwa makrunun bil imani billahi ta'ala, kecuali hukum tersebut dibarengkan dengan iman kepada Allah ta'ala. Wa murtabatum bi arkanil aqidatil islamiyati, dan dikaitkan dengan rukun-rukun akidah Islam.
Wa bihadza iktasaba al-fiqhul islamiyyu qadasatan diniyatan. Dengan demikian, fikih Islam memperoleh kesucian agama. Wa kana lahu sultanun ruhiyun, dan ia memiliki kekuatan spiritual. Li'annahu ahkamun syar'iyyatun shadiratun 'anillahi ta'ala. Karena sesungguhnya fikih Islam itu adalah hukum-hukum syariat yang berasal dari Allah Ta'ala. Mujibatun li ta'atihi wa ridahu, yang mewajibkan ketaatan kepadanya dan keridhaannya, ya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi mukhalafatiha khataru ghadabihi wa sakhatihi, dan di dalam menyelisih hukum-hukum tersebut terdapat bahaya kemurkaan dan kemarahannya, kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Wa laysat ahkaman qanuniyatan mujarradatan, hukum-hukum tersebut bukanlah hukum-hukum legal semata. La yash'urul insanu laha birabitin yarbituha fi dhamirihi, yang manusia tidak merasakan adanya ikatan yang mengikat hukum-hukum tersebut di dalam hatinya. Au yasiluha bi khaliqihi, atau yang tidak menghubungkannya dengan penciptanya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fala wa rabbika, demi Tuhanmu, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, mereka tidak beriman hingga bertahkim, berhukum kepadamu, yakni Nabi Muhammad SAW, fima syajara bainahum, dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian tidak ada keberatan dalam diri mereka terhadap putusan yang engkau berikan, wa yusallimu taslima, dan mereka terima dengan sepenuhnya. Surat An-Nisa ayat 65. Demikian penjelasan yang disebutkan oleh Syekh tentang hubungan fikih dengan akidah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.